Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan materi terkait lokasi industri dan faktor pengaruhnya. Sebelum itu, perkenalkan anggota kelompok kami yang terdiri dari Indra Kurnia Saputra dengan NIM 12402193346, Amalia Nabila NIM 12402193348, Yeni Lailatul Nur Afifah NIM 12402193358, dan Ayu Dwi Nur Afifah NIM 12402193362. Di sini saya akan menjelaskan materi terkait dengan pendahuluan serta sumber daya alam dan energi. Materi pertama yaitu pendahuluan. Sering kita jumpai dalam kehidupan ekonomi sehari-hari letak lokasi industri antara jenis industri yang satu dengan jenis industri lainnya terlihat berbeda-beda. Misalnya, ada industri yang letak lokasinya berada di sekitar daerah bahan baku, seperti industri bahan galian dan tambang. Ada juga industri yang letak lokasinya berada di sekitar daerah yang memiliki upah tenaga kerja tinggi, seperti industri tekstil, yang kesemuanya itu telah ditentukan oleh produsen dengan perimbangan-perimbangan yang matang guna mempermudah pergerakan bisnis yang telah dijalankan dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditentukannya. Motivasi utama setiap produsen atau perusahaan industri di dalam dunia bisnis adalah mencari keuntungan pasar yang sebesar-besarnya. Guna mencapai tujuan tersebut, para produsen berusaha mengarahkan setiap kegiatan yang dijalankannya itu berkaitan dengan tujuan mencari keuntungan pasar. Salah satunya, pihak produsen akan mempertimbangkan letak lokasi perusahaannya pada tempat-tempat yang dianggapnya menguntungkan, sehingga memungkinkan produsen tersebut dapat bergerak fleksibel guna berproduksi dan mendistribusikan barang-barang yang dihasilkannya kepada konsumen. Ada beberapa faktor yang menentukan lokasi industri, yaitu faktor endowment, pasar dan harga, aglomerasi keterkaitan antara industri dan penghematan eksternal, kebijakan pemerintah, dan biaya angkut. Materi selanjutnya yaitu sumber daya alam dan energi. Faktor endowment meliputi sumber daya alam dan energi, baik yang terdapat di permukaan bumi maupun semua isi yang terkandung di dalamnya, serta faktor sumber daya manusia dan juga modal. Setiap negara tentunya memiliki faktor endogen yang berbeda-beda dengan intensitas yang berbeda-beda pula. Ada negara yang kaya dengan sumber daya ekonomi untuk produk-produk pertambangan. Ada juga negara-negara yang kaya dengan produk hutan dan pertaniannya. Namun, terdapat juga banyak negara yang memiliki kekayaan yang terletak pada sumber daya manusia dan juga modal yang tersedia. Perbedaan-perbedaan ini pada gilirannya menyebabkan setiap negara membuat spesialisasi produksi yang berbeda-beda, sehingga industri-industri yang berkembang di negara-negara tersebut dapat berbeda-beda pula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yeni Lailatul Nur Afifah. Sebagai pemateri selanjutnya akan menjelaskan terkait sumber daya manusia. Sumber daya manusia dikelompokkan menurut jenis keahlian yang dimilikinya. Ada negara atau daerah yang memiliki tenaga kerja yang tersedia dalam jumlah yang besar, namun tidak terampil dan ahli. Kemudian ada negara yang memiliki banyak tenaga kerja terampil tetapi tidak ahli. Sebaliknya, ada negara yang memiliki banyak tenaga ahli tetapi sedikit tenaga kerja murah dan terampil. Perbedaan ini juga pada gilirannya akan menyebabkan industri yang dikembangkan di tempat-tempat tersebut akan berbeda-beda pula. Industri batik, industri tembikar, ataupun industri soroket umumnya hanya berkembang di daerah-daerah tertentu
yang penduduknya memiliki keterampilan membatik, membuat tembikar, ataupun membuat songket. Di Indonesia, industri kain batik hanya terdapat di daerah Jawa yang penduduknya pandai membatik, terutama di daerah Yogyakarta dan Solo. Begitupun industri songket terdapat di daerah Palembang, Sumatera Selatan. Jenis industri pengelolaan makanan umumnya berlokasi di daerah-daerah yang memiliki sumber tenaga kerja yang murah. Begitu juga halnya dengan industri barang-barang elektronik yang biasanya berlokasi di sekitar tenaga kerja yang murah dan memiliki ketelitian khusus. Untuk materi selanjutnya yakni terkait dengan modal. Modal dapat diartikan secara fisik dan bukan fisik. Dalam artian fisik, modal dapat diartikan sebagai segala hal yang melekat pada faktor produksi yang dimaksud seperti mesin dan peralatan produksi, kendaraan, serta bangunan. Modal juga dapat berupa dana untuk membeli segala input variabel yang digunakan dalam proses produksi guna menghasilkan output industri. Modal digunakan sejak industri mulai dibangun sampai kepada industri tersebut berjalan. Modal berguna untuk membeli berbagai input produksi termasuk lokasi perusahaan. Bagi perusahaan kecil, modal memegang peranan penting. Modal biasanya terdapat di wilayah operasinya saja dan untuk memperolehnya ditentukan oleh lingkungannya sendiri. Pada dasarnya, tidak semua jenis industri dapat dikembangkan di sembarangan tempat. Di negara-negara maju yang memiliki modal besar, mereka dapat mengembangkan industri tersebut dengan berskala besar. Sebaliknya, di negara-negara langka, dengan ketersediaan faktor modal industri mereka yang relatif kurang berkembang dan sedikit jumlah yang berskala besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ayu Donor Afifah, NIM 362. Di sini saya akan mempresentasikan pasar harga dan aglomerasi, keterkaitan antar industri dan penghematan eksternal. Yang pertama, pasar dan harga. Pasar dan harga merupakan faktor penting dalam menentukan industri tidak bisa berkembang dengan baik tanpa disertai adanya pasar yang memadai. Begitu dengan keadaan harga jual output, faktor ini akan menentukan perilaku industri dalam penetrasi pasar, dan harga-harga input akan menentukan biaya produksi dan harga jual output di pasar. Keadaan harga output dan harga-harga input menentukan kemampuan industri di dalam bersaing. Harga output yang tinggi memperlemah penetrasi pasar, begitupun hal yang harga-harga input yang tinggi meningkatkan biaya produksi, dan selanjutnya harga jual output menjadi tinggi pula. Oleh karena itu, perusahaan-perusahaan industri perlu memperhitungkan lokasi-lokasi bisnis yang cocok untuk harga jual outputnya dan harga beli input produksinya. Selanjutnya, aglomerasi, keterkaitan antar industri dan penghematan eksternal. Aglomerasi menunjukkan situasi pemusatan kegiatan-kegiatan ekonomi di lokasi-lokasi tertentu. Dalam kaitan dengan perkembangan industri, aglomerasi industri memperlibatkan keadaan berkumpulnya berbagai kegiatan industri, baik bersifat vertikal maupun horizontal. Aglomerasi vertikal menunjukkan industri-industri yang memiliki keterkaitan, satu kaitan ke belakang maupun kaitan ke depan. Selanjutnya, aglomerasi horizontal menunjukkan industri-industri yang berkumpul tidak memiliki kaitan dalam proses produksi atau bersifat independen satu dengan lain. Sekian, terima kasih materi yang saya sampaikan. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi selanjutnya tentang kebijaksanaan pemerintah. Jadi kebijaksanaan pemerintah juga berperan penting di dalam penentuan letak lokasi suatu industri. Bila pemerintah menghendaki pusat industri harus berada di suatu wilayah tertentu, maka industri tersebut cenderung akan terpusat di wilayah yang ditentukan oleh pemerintah tersebut. Pemerintah pada dasarnya tidak sekedar mempertimbangkan kepentingan ekonomi di masa sekarang saja, melainkan
pemerintah perlu membuat pertimbangan untuk kepentingan sosial di masa sekarang dan kepentingan kelangsungan hidup perekonomian di masa yang akan datang. Keadaan ini sering menjadi pilihan utama bagi pemerintah guna menempatkan industri-industri di lokasi-lokasi tertentu. Sekian penyampaian materi dari kelompok kami. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.